Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo budaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nurse Idewa Agung Gede Panji Pradipta. Saya merupakan dosen tetap di program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Video ini saya susun dalam proses mengikuti sertifikasi pendidik untuk dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dan saat ini saya dalam proses penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau singkat PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada sistem pengajaran, saya menerapkan metode DIA yang terdiri dari 1. Delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga mampu dipahami dengan baik oleh mahasiswa. 2. Interaction, yaitu interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran, baik melalui diskusi, tanya jawab maupun kegiatan interaktif lainnya. Yang 3. Assessment, yaitu penilaian dalam proses pembelajaran melalui kegiatan pretest, post-test, maupun pemberian tugas pada mahasiswa. Ketika tahap tersebut dilakukan secara konsisten untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah. Saat ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah inti keperawatan yang saya ampu pada program studi Sarjana Keperawatan, yaitu mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Dengan kode mata kuliah K, E, P, S, 1, 2, 2, 5, 0, 7. Dengan bobot SKS sebesar 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini saya ampu pada semester ganjil, khususnya pada mahasiswa semester 5. Adapun deskripsi mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan adalah mata kuliah ini mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat pada rumah sakit. Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi dan menerapkan konsep kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen. Selanjutnya pembahasan pendekatan pada implementasi peran dan fungsi manajer pada unit perawatan. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan meliputi 1. Mahasiswa mampu membedakan kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen keperawatan. Yang 2. Mahasiswa mampu menganalisa etika dalam keperawatan. Yang 3. Mahasiswa mampu menyusun perencanaan manajemen perawatan di ruang rawat inap dan puskesmas sesuai standar akreditasi nasional dan internasional. Yang 4. Mahasiswa mampu menganalisis kegiatan fungsi organisasian di ruang rawat dan puskesmas, termasuk di dalamnya kewenangan klinik perawat. Kelima, mahasiswa mampu menyusun kebutuhan ketenagaan keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. Keenam, mahasiswa mampu mendemonstrasikan praktik pengarahan kepala ruangan sesuai standar akreditasi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis penilaian pengendalian mutu, asuhan, dan pelayanan kesehatan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis penyelesaian konflik dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan ruang rawat. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mendemonstrasikan peran dalam proses konferensi dan timbang terima sesuai konsep manajemen keperawatan. Yang ke-10, mahasiswa mampu menerapkan manajemen dan pengaturan alur kerja dalam pelaksanaan penanganan pasien COVID-19. Yang ke-11, mahasiswa mampu menerapkan advokat bagi manajemen rumah sakit dalam efektivitas dan efisiensi proses pelayanan dan penyembuhan pasien. Yang ke-12, mahasiswa mampu menganalisis adaptasi intrapersonal dan mengelola emosi dalam menangani burnout untuk pasien COVID-19. Selanjutnya, materi-materi pokok pembelajaran yang menjadi pokok dalam mata kuliah ini meliputi 1. Kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan. 2. Etika dalam keperawatan. 3. Perencanaan manajemen keperawatan. 4. Fungsi pengorganisasian. 5. Ketenagaan keperawatan sesuai kebutuhan ruang rawat. 6. Fungsi pengarahan. 7. Pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. 8. Konflik dalam asuhan pelayanan keperawatan ruang rawat. 9. Konferensi dan timbang terima sesuai konsep manajemen. 10. Manajemen dan pengaturan alur kerja pelaksanaan penanganan pasien COVID-19. 11. Advokat bagi manajemen rumah sakit dalam efektivitas dan efisiensi proses pelayanan dan penyembuhan pasien. Yang ke-12. Adaptasi intrapersonal dan mengelola emosi dalam menangani burnout untuk pasien COVID-19. Sistem ataupun mode perkuliahan yang digunakan dalam proses pembelajaran ini adalah blended learning, yaitu 1. Mode tatap muka, yang mana proses pembelajaran dilakukan secara langsung di dalam kelas, sehingga dosen dan mahasiswa dapat berdiskusi secara langsung. Yang kedua, mode asinkronus. Selain mode tatap muka, saya juga memaparkan platform e-learning Universitas Pendidikan Ganesha
sebagai media bagi mahasiswa untuk mengakses perangkat pembelajaran, mengakses materi pembelajaran, melakukan pretest dan post-test, dan mengunggah tugas dan sebagai media dalam pelaksanaan UTS dan UAS. Sedangkan metode yang sering saya gunakan dalam proses pembelajaran ini meliputi 1. Metode ceramah interaktif yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran konseptual kepada mahasiswa. Yang kedua, metode diskusi yang digunakan untuk membahas gap maupun kasus nyata pada materi pembelajaran. Yang ketiga, metode presentasi kelompok yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis masalah secara berkelompok serta menyampaikan hasil pemikiran. Yang keempat, metode role play yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan visualisasi nyata terkait suatu tindakan atau aplikasi praktis dari materi yang diberikan. Yang kelima, metode text-based learning yang digunakan untuk memberikan mahasiswa kesempatan dalam mengeksplorasi lebih dalam terkait dengan materi yang diberikan. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, adapun interaksi yang terjadi antara saya dan mahasiswa yaitu saat melakukan 1. Persepsi. Kegiatan ini fokuskan mahasiswa pada materi yang akan diberikan dan mengevaluasi materi pada pertemuan sebelumnya. Pretest, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman awal mahasiswa terkait materi yang akan diberikan. Diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi dan bertanya terkait dengan materi maupun kasus yang diberikan. Keempat, post-test. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman akhir mahasiswa setelah materi diberikan. Yang terakhir, menyimpulkan pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan dan mengevaluasi pemahaman mahasiswa secara keseluruhan terkait dengan materi pembelajaran. Adapun sistem penilaian yang saya gunakan dalam mengelola proses pembelajaran disesuaikan dengan pedoman akademik Universitas Pendidikan Ganesha yang meliputi 1. Penilaian proses dengan bobot 60% yang terdiri dari sikap dengan bobot 10%, partisipasi dan aktivitas dalam proses pembelajaran dengan bobot 10%, penyelesaian produk atau tugas dengan bobot 40%. Yang kedua, penilaian kognitif dengan bobot 40% yang terdiri dari ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 15%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 25%. Penilaian saya lakukan secara objektif sesuai dengan kriteria penilaian Universitas Pendidikan Ganesha, serta memaparkan rubrik penilaian yang saya susun secara jelas dan terstruktur yang sudah disosialisasikan kepada mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan. Adapun hasil evaluasi proses pembelajaran akan saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bentuk feedback dan refleksi diri bagi mahasiswa. Seluruh persiapan pembelajaran saya susun dalam bentuk perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPS, RTM, kontrak perkuliahan, dan materi serta media pembelajaran. Selanjutnya, mari kita simak proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Om Swastiastu. Ya, jangan lupa ya dengan salam kebanggaan kita yaitu salam. Oke, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Ya, oke. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan, ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mungkin kepada Ibu Korti, ya, kali silakan untuk pimpin doa. Baik teman-teman, jadi sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tiada kata cukup untuk berdoa dapat yakin. Oke, terima kasih Gali. Jadi ini merupakan pertemuan pertama kita pada mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Sebelumnya kita sudah lakukan kontrak perkuliahan ya adik-adik. Jadi pada mata kuliah ini, nah sebelum kita mulai, jadi kita akan lakukan absensi terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada? Hadir semua ya? Oke, good. Nah, penjelasan terkait dengan kegiatan mata kuliah ini ya, kita laksanakan persepsi terlebih dahulu. Nah, adik-adik bisa lihat ya gambar di sini. Oke, pada gambar ini kita bisa lihat ada 3 gambar. Ya, ada yang bisa menjelaskan nggak terkait dengan gambar yang ada di slide ini? Bisa tunjuk tangan. Apa maksud dari ketiga gambar ini? Oke, Gali. Mbak Ines izin menjawab. Jadi untuk dari gambar
bahwa ada 2 rumah sakit. Jadi yang pertama itu ukuran rumah sakitnya masih kecil. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dengan adanya pengelolaan maupun organisasi dari manajemen yang baik dari semua tenaga medis ataupun staf-staf yang ada di rumah sakit, jadinya dapat berkembang rumah sakitnya menjadi yang digambar sebelah kanan. Oke, baik sekali. Berikan aplaus pada Gali ya. Oke, jadi ini terkait dengan topik pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Jadi terkait dengan kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Nah, adapun capaian pembelajarannya, ya, adik-adik juga sudah lihat di bagian kontrak perkuliahan ya. Jadi capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu membedakan berbagai teori tipe kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan. Nah, ini ya kemampuan akhir yang diharapkan ketika sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, yaitu mahasiswa mampu membedakan kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan. Untuk tujuan pembelajarannya ada 4, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi teori, konsep dan prinsip dasar kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan fungsi, peran dan tanggung jawab manajer keperawatan. Mahasiswa mampu membedakan gaya kepemimpinan, perbedaan dan penggunaannya. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan teori, konsep, dan prinsip kepemimpinan manajemen di ruang rawat dan puskesmas. Ya, jadi seperti biasa, kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3T dan 1P. Ya, kita fokus pada pembelajaran teori terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan, jadi saya sudah mengupload pretest dalam e-learning adik-adik. Jadi adik-adik bisa akses link pretestnya. Selain itu juga kalian bisa akses di Badcode ini. Ya, mungkin sebelum kita mulai, silakan mengerjakan pretest selama 5 menit. Silakan ya, diakses ya. Oke, bagaimana adik-adik terkait dengan pretestnya? Gampang-gampang ya? Gampang. Wih, luar biasa sekali ya. Oke, setelah kita melakukan pretest, kita akan lanjut kepada topik pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya. Nah, jadi kita akan mempelajari terkait dengan kepemimpinan. Oke, jadi kepemimpinan itu adalah kemampuan dari seorang manajer atau pimpinan dalam mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melaksanakan tugas untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Ya, next kita akan membahas terkait dengan manajemen keperawatan. Nah, mungkin ada yang sudah mempelajari apa sih itu pengertian manajemen. Sini, mungkin bisa tunjuk tangan. Oke, silakan, Amanda. Baik, mohon izin menjawab. Jadi manajemen keperawatan itu adalah ilmu yang digunakan dari seorang pemimpin dalam mempengaruhi ataupun memotivasi dari kelompoknya ataupun seseorang yang ada di dalam kelompoknya itu sendiri. Oke, bagus sekali. Berikan aplaus kepada Amanda ya. Selanjutnya terkait dengan pengertian manajemen, memang sesuai ya dengan apa yang dipaparkan oleh Amanda. Yang mana manajemen adalah ilmu yang dimiliki oleh pemimpin atau pimpinan di suatu unit organisasi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan prinsip dasar dari manajemen keperawatan. 1, ada perencanaan. Kira-kira apa yang menyebabkan perencanaan ini bisa menjadi prinsip dasar dalam manajemen keperawatan? Mungkin ada yang bisa? Oke, Desa, silakan. Baik Mas, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ingin menjawab, jadi mengapa perencanaan itu sebagai prinsip dasar utama? Nah, karena rencana itu kan sebuah kegiatan yang harus kita awali sehingga nantinya apa-apa saja kegiatan ataupun seperti asuhan keperawatan ataupun tindakan apa saja yang nanti akan kita laksanakan sehingga nanti di belakang itu kita tidak kebingungan sebagai tenaga kesehatan itu tidak kebingungan untuk melakukan apa saja tindakan yang akan diberikan. Oke, bagus sekali. Berikan aplaus kepada Desa. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu penggunaan waktu yang efektif. Nah, jadi penggunaan waktu yang efektif ini sangat penting ya dalam kegiatan manajemen keperawatan. Karena apa? Penggunaan waktu yang berkepanjangan akan mengeluarkan sumber daya yang berlebih dalam pelaksanaan proses manajemen.
Nah, kalian masih ingat ya dengan unsur dari manajemen. Di situ ada 6M. Oke, mungkin salah satu dari kalian mampu memberikan penjelasan 6M itu apa saja dan di rumah sakit pelaksanaannya seperti apa. Ada yang bisa angkat tangan? Oke, Julia. Baik, Mas, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menjawab terkait 6M ini. Untuk yang pertama itu ada money atau anggaran, di mana di dalam sebuah organisasi ataupun di dalam sebuah institusi kita memerlukan anggaran untuk melaksanakan perencanaan yang kita rencanakan di awal. Kemudian ada man, itu ada man atau manusia, itu ada sumber daya dari sumber daya manusianya sebagai pelaksana kita untuk merencanakan sesuatu. Kemudian terdapat metode ataupun metode bagaimana cara kita atau SOP-nya kita untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Kemudian ada materials atau misalkan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan perencanaan tersebut. Kemudian machine atau alat yang kita gunakan untuk melakukan pelaksanaannya itu. Kemudian market atau layanan kita atau pasar kita untuk melakukan perencanaan yang sudah kita rencanakan di awal. Mungkin sekian jawaban yang saya kasih. Oke, bagus sekali. Berikan aplaus kepada Julia ya. Kita lanjut ya, terkait dengan peran kepemimpinan. Nah, jadi peran kepemimpinan tersebut ada 3. Interpersonal roles, decisional roles, dan informational roles. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan leadership style atau gaya kepemimpinan. Jadi masih ingat ya, ada berapa gaya di sini? Ada yang udah belajar nggak? Gayanya apa aja nih kepemimpinannya? Ada berapa? Ayo angkat tangan. Nah, Amanda. Baik, yang pertama ada otoriter, kemudian ada demokratis. Lagi satunya itu adalah liberal leadership. Oke, bagus. Jadi ada otoriter, demokratis, dan liberal atau yang kita sebut dengan laissez-faire. Ya. Nah, kita sudah sampai ke bagian menentukan atau kalian akan menonton video ya di sini. Jadi sebelum kita mulai, kalian harus menganalisis kasus yang ada di video ini. Nah, kita bagi kelompok dulu. Ya, di sini mungkin kita bentuk 5 kelompok. Silakan, mungkin kalian bisa membentuk lingkaran untuk menganalisis isian dari video yang ada di dalam sini. Ya, silakan bentuk kelompok. Oke, jadi sudah bagi 4 kelompok ya. Jadi kita akan mulai putar videonya. Jadi tugas dari adik-adik adalah menganalisis apa kira-kira kasus yang ada di dalam sana, apa kayak kepemimpinannya, perannya, silahkan dianalisis ya. Ya, kita putar videonya. Oke, jadi sudah semua menyimak ya terkait dengan video tadi. Nah, jadi kita selanjutnya next kita analisis secara berkelompok. Nah, ini kasusnya. Apa gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam video? Berikan alasannya. Apa peran kepemimpinan yang diterapkan dalam video? Berikan alasannya. Dan apa fungsi manajemen yang diterapkan dalam video? Serta berikan alasannya. Ya, jadi kurang lebih saya berikan waktu berdiskusi selama 5 menit. Ya, silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya kalian sudah melaksanakan analisis terkait dengan kasus di video tadi ya. Nah, kira-kira ada perwakilan dari salah satu kelompok yang bisa menjawab ketiga pertanyaan ini. Kalian bisa angkat tangan, mungkin kelompok mana yang bisa? Oke. Nah, kelompok 2 ya, dari Julia, silakan. Ya baik, izin Nars dan juga teman
saya izin mempresentasikan hasil dari diskusi tadi untuk pertanyaan yang pertama. Jadi apa gaya kepemimpinan yang diterapkan pada video tersebut? Jadi setelah saya simak dan juga simak dengan teman-teman, untuk gaya kepemimpinannya itu ada menggunakan gaya demokratif. Jadi karena tadi kita lihat bahwa satu orang inisiasi itu mengajak timnya atau membantu bareng-bareng untuk mengajarkan dari masalah yang ada di video tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, apa peran kepemimpinan yang diterapkan dalam video tersebut? Untuk peran kepemimpinannya itu di sini kita ada tiga peran kepemimpinan, yaitu ada yang pertama interpersonal, jadi dia punya hubungan atau punya komunikasi dengan orang-orang sekitar. Kemudian yang kedua itu informasional, jadi dia memberikan informasi kepada orang-orang sekitar. Kemudian yang terakhir itu ada decisional atau mengambil keputusan. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, fungsi manajemen yang diterapkan dalam video tersebut terdapat 5 fungsi manajemen dan kita mengambil satu fungsinya yaitu directional. Dan di mana dari video tersebut dia mengarahkan orang-orang sekitar untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam video tersebut. Mungkin sekian hasil dari diskusi kami. Saya kembalikan lagi ke Mas Najib. Oke, terima kasih Julian. Silakan kembali ke kelompok. Nah, yang lain bisa berikan aplaus ya. Ya, jadi sudah tepat sekali. Terkait dengan gaya kepemimpinannya adalah demokrasi. Ya, jadi pemimpin tersebut bersama-sama, ada kolaborasi ya antara pemimpin dengan bawahannya. Dan situ seseorang mampu menggerakkan teman-temannya untuk bersama-sama menyelesaikan suatu masalah. Oke, mungkin sudah bisa ya diselesaikan dengan baik. Dengan kelompok lain apakah sama? Sama. Oke. Nah, kira-kira demikianlah tadi terkait dengan materi kita pada hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita? Oke, Amanda. Saya izin bertanya, apabila seseorang pemimpin mengambil gaya kepemimpinan dua sekaligus, tapi dia sesuai dengan situasi yang diambil, misalnya pada saat ini, misalnya dengan anggota anggota organisasinya sedang melakukan diskusi, dia dapat menggunakan demokratis. Namun ketika saat masalah datang, tiba-tiba seorang pemimpin itu ingin mengambil sebuah gaya kepemimpinan otoriter. Apakah boleh ketika seseorang pemimpin itu memiliki dua gaya kepemimpinan? Oke, apakah bisa? Nah, kira-kira bisa apa enggak? Bisa. Ya, jadi gaya kepemimpinan adalah seni. Bagaimana seni seorang pemimpin mengelola suatu organisasi. Seni itu bisa berubah tergantung dari apa situasi atau kenyataan yang ada di dalamnya. Oke, mudah-mudahan sudah menjawab ya, Amanda. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Oke. Tidak ya. Jadi sudah jelas ya terkait dengan materi kita pada hari ini. Nah, sebelum saya simpulkan, silahkan kalian kembali lagi ke dalam keluar dari. Oke, jadi kita sudah kembali lagi ke setelan awal ya. Jadi selanjutnya seperti biasa, sebelum saya menyimpulkan terkait dengan materi kita pada hari ini, saya akan berikan kalian post test. Nah, tujuannya adalah untuk mengevaluasi seberapa peningkatan pemahaman kalian terkait dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Nah, terkait link post test, kalian bisa akses juga di e-learning atau bisa juga men-scan barcode yang ada di slide ini. Ya. Oke, waktunya sudah habis. Nah, bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Oke, jadi setelah kalian mengerjakan post test, saya izin untuk membuat suatu kesimpulan terkait dengan topik kita pada hari ini, yang mana kita mempelajari terkait dengan kepemimpinan dan manajemen keperawatan, yang mana kepemimpinan adalah bagaimana seseorang tersebut mampu memotivasi bawahannya, sedangkan manajemen adalah ilmu dalam pengelolaan sumber daya yang ada sehingga mampu mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya terkait dengan fungsi manajemen yang terdiri dari proses planning, organizing, staff, directing, dan controlling. Untuk unsur manajemen kita pelajari 6M,
yaitu money, mesin, method, market, dan material. Ya. Selanjutnya terkait dengan peran kepemimpinan, kita mempelajari terkait dengan peran interpersonal, peran desisional, dan peran informasional. Ya, mungkin demikian terkait dengan proses pembelajaran kita. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas. Nah, jadi ada tugas ya terkait dengan pertemuan kita pada hari ini. Kalian menyusun learning journal, yang mana laporan learning journal tersebut diketik dalam bentuk Microsoft Word dengan font Times New Roman 12 dan dengan sistematika nama dan file. Jadi kelas dan nama mahasiswa. Yang mana tugas tersebut dikumpulkan paling lambat hari Kamis 10 Juli 2025. Tugas kalian dapat kirimkan ke dalam e-learning. Jadi saya sudah buatkan post tugas. Kalian bisa upload tugasnya di sana. Terkait dengan rubrik penilaian. Nah, jadi di sini ada rubrik penilaian. Nah, kalian bisa melihat untuk nilai yang kurang dari 20 apabila kalian membuat laporan learning journal tidak disajikan secara teratur dan tidak sesuai bahasan topik. Selanjutnya nilai 21 sampai dengan 40 apabila kalian mengerjakan learning journal yang disajikan teratur namun kurang sesuai dengan bahasan topik. Nah, selanjutnya ada nilai 41 sampai dengan 60 jika learning journal yang disajikan tersistematis sesuai dengan bahasa topik namun kurang diterjemahkan. Ya, masih sembarangan sekali tugasnya artinya. Ya, masih istilahnya kurang teratur dan sistematis misalnya. Selanjutnya 61 sampai dengan 80 laporan learning journal yang disajikan sistematis sesuai bahasa topik dapat diterjemahkan dan kurang inovatif. Jadi tidak menggunakan referensi lain, hanya mengcopy paste dari materi yang saya berikan. Jadi kalian tidak bisa mengembangkan diri di luar dengan topik tersebut ya, di luar referensi yang saya berikan. Jadi kalian harus berkembang, harus mampu mengembangkan dirinya. Selanjutnya, jika ingin mendapatkan nilai lebih besar dari 81, kalian harus mampu membuat laporan learning journal yang disajikan sistematis sesuai bahasa topik, dapat diterjemahkan, inovatif, dan dikumpulkan tepat waktu. Ya, jadi jangan lewat dari tanggal 10 Juli terkait dengan pengumpulannya. Jika kalian ingin mendapatkan nilai 81. Nah, adapun referensi yang digunakan di sini ada Bakri, Hasibuan, Hidayah, Markis, Mariana, Noviani, Nusalam, Pradipta. Nah, di sini saya juga menggunakan referensi dari penelitian-penelitian saya sebelumnya, yaitu sini Pradipta dengan judul Correlation between Headroom Leadership Style and Implementing Nurse Job Satisfaction in Long Stay Work of Mangusada Regional Hospital. Jadi ini adalah penelitian saya. Terus ada juga buku terkait dengan pembinaan dan manajemen perawatan. Ada juga penelitian terkait dengan hubungan kompetensi pengarahan kepala ruangan. Jadi kalian bisa gunakan referensi-referensi lainnya selain dengan penelitian yang saya lakukan. Ya, jadi silakan mengakses jurnal-jurnal terkait juga terkait dengan topik kita pada hari ini. Oke, ini closing statement Ingasus Suntulodo. Jadi ketika kita di depan, kita harus mampu memberikan contoh. Ingmatium bangun kasu. Artinya ketika kita berada di tengah-tengah, kita harus mampu memberikan semangat dan motivasi. Itu dua hadayani. Jika kita sebagai pimpinan, jika kita sebagai dosen, kita harus mampu memberikan dorongan kepada bawahan kita ataupun mahasiswa-mahasiswa kita untuk mencapai tujuan. Oke, mungkin itu saja terkait dengan proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Akhir kata saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om dan salam harmoni. Baik, demikianlah tadi salah satu contoh proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sudah menggunakan referensi terbaru dan menggunakan beberapa hasil karya saya seperti buku ajar Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan dan 2 artikel publikasi. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menjadi pertimbangan baik dalam pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam namo buddhaya, dan salam